Halo, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Aduh, gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Semangat kali ya. Sehat, Pak. Semangat. Sehat ya Pak ya. Pak. Nah, ah, selamat Semangat. berjumpa kembali ya Bapak Ibu ya pada sesi pertemuan kita pada hari ini yaitu Iya, Pak. Alhamdulillah tanpa kita terasa kita sudah melewati sesi loka 1 kita ya. Sekarang kita masuk pada sesi loka 2 kita ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan Bapak Ibu sekalian? Semangat, Pasti dong, Pak. Pak. Nah, ini sekarang Harus. izin dulu ya, saya mau share screen-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Saya sudah, Ah, Pak. ya Sudah, Pak. sudah ya. Sudah. Sudah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk pada pertemuan kita selanjutnya yaitu pada sesi lokakarya kedua ya. Di mana nanti pada sesi kedua ini nanti pertemuan kita akan membahas tentang visi untuk lingkungan belajar ya Bapak Ibu. Nah, namun sebelum saya memulai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya akan coba kenalkan dulu eh, identitas saya. Saya adalah Gurianto SPD. Saya bertugas di UPT SDN 20 Perupuk Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sebagai kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa nih, eh, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, di sini saya punya usulan beberapa kesepakatan kelas. Nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian eh, ada yang mau ditambah atau mau dikurang, boleh ya Bapak Ibu ya. Ini baru usulan dari saya saja gitu ya. Nah, yang pertama nanti di sini, kalau untuk mikrofonnya nanti kalau memang nggak dibutuhkan, kita alangkah lebih baik ya kita tutup saja. Dan nanti kalau memang video kameranya nanti memang apa kita nggak butuh boleh tutup, tapi saya berharap jangan ditutup. Kalaupun mau ditutup, off cam-nya permisi dulu diberitahu biar saya jangan kehilangan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus nanti kalau ada yang mau memberikan tanggapan ataupun jawaban daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini, di sini terlebih dahulu nanti kita raise hand dulu ya Bapak Ibu agar saya bisa mengatur siapa yang duluan memberikan tanggapannya gitu. Terus nanti di sini ada juga kolom chat. Di sini kita nanti bisa juga aktif di kolom chat box ini nanti. Mana tahu ada yang nggak kedapatan untuk raise hand-nya, bisa tuliskan pendapat ataupun saran masukannya di kolom chat ini nanti ya Bu. Ibu. Terus di sini ada juga ini masalah jam. Di sini kita kalau memang nanti sesi pembelajaran kita sudah lewat waktu, boleh Bapak Ibu nanti raise hand untuk mengingatkan agar kita tepat pada waktu, baik dalam waktu belajarnya maupun waktu masuk belajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini nanti kita boleh berbagi pendapat, berbagi cerita dan praktik baik di sesi tanya jawab nanti. Nah, kira-kira ini adalah usulan kesepakatan kelas yang saya ajukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian nih ada nih yang mau ditambah atau mau dikurangi dari usulan kesepakatan kelas yang saya ajukan ini? Sudah, Pak. Saya rasa sudah Pasnya lengkap, Pak. sudah lengkap ya. Oke, Bu, terima Iya, kasih. Pak. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan sesi lokakarya kedua ini itu adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai di sini, alangkah baiknya jika pembelajaran kita pada hari ini kita awali dengan membaca doa ya, dengan harapan kita nanti bisa mendapatkan hikmah ataupun berkah daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa memimpin doa kita pada hari ini? Pak Mario, Pak. Oh, Pak Saya, Mario ya. Pak. Oke, Pak Mario, silakan untuk membacakan doa pembuka pelajaran kita pada hari ini, Pak. Ya, Pak Mario, silakan. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Mario telah membuka sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan doa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini
diberkahi dan dirahmati sehingga kita bisa selesai tepat waktu tanpa ada kendala apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini tadi untuk sesi pertama tadi tujuan pembelajaran kita tadi peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa contoh nih keyakinan kelas ya. Misalnya di sini ada saling tolong menolong, ada di sini datang tepat waktu, di sini ada membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Mungkin dari slide yang saya tampilkan ini bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi motivasi buat bapak-bapak nanti, ibu sekalian, untuk membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, nah ini ada pertanyaan pematik ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menjelaskan materi kita pada hari ini, di sini saya ingin menggelitik sedikit perasaan ataupun memancing sedikit emosi Bapak Ibu tentang pembelajaran yang akan kita bahas melalui beberapa pertanyaan pematik. Boleh ya Bapak Ibu ya? Kalau saya bertanya, Boleh, Pak. boleh ya. Nanti jangan gini Boleh, pula. Pak. Bapak ini Boleh, Pak, boleh. belum lagi ngasih materi sudah ngasih pertanyaan pula Bapak ini kan gitu. Jadi ini hanya pematik agar kita tadi bisa lebih membangkitkan motivasi kita belajar ya Bapak Ibu. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan ini boleh dijawab melalui chat box atau langsung memaparkan jawaban pun boleh ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti yang nggak punya kesempatan untuk raise hand boleh menggunakan papan chatbox yang ada di sudut kanan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama ini gini. Apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Terus yang kedua, coba ceritakan keyakinan kelas yang bagaimana yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, kira-kira dari dua pertanyaan ini siapa ya yang mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan pematik tersebut? Yang mau silakan raise hand. Oh iya, Ibu Mary, Ibu Mary. Ibu Mary, iya, ada Ibu Iya, Nurhamidah juga, tapi kita berikan dulu kesempatan kepada Ibu Mary ya. Silakan Ibu Mary. ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Menurut saya, keyakinan kelas itu yaitu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh guru dengan murid, Pak, untuk melakukan kegiatan yang ada di kelas, hal-hal yang positif tentunya, Pak, yaitu untuk diyakini akan dilakukan bersama-sama. Sedangkan pertanyaan nomor 2, coba ceritakan keyakinan kelas yang bagaimana yang pernah Ibu Bapak lakukan di sekolah. Yang pernah saya lakukan yaitu, Pak, saya bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama menjaga kebersihan sekolah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Mary sudah memberikan sedikit arahan ataupun jawabannya. Nah, kalau Ibu Nurhamidah ini mungkin ada sedikit tambahannya, Bu. Silakan Ibu Nurhamidah. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya coba jawab ya Pak, walaupun ini sebenarnya belum pernah saya dengar begitu ya Pak ya. Ini Iya, kan berkaitan dengan keyakinan ya Pak ya. Berarti ini iya, kalau keyakinan itu hal-hal yang saya yakini dalam hati saya gitu ya Pak ya. iya. Nah, jadi kalau dikatakan pernah tidak keyakinan kelas atau hal-hal yang kami yakini bersama, begitu mungkin ya Pak ya. Iya, Nah, yang iya. bagaimana yang pernah dilakukan di lingkungan sekolah, mungkin kami pernah Benar. punya kesepakatan, Pak, bahwa di kelas itu kami punya moto harus saling menghargai dan menghormati. Begitu dia, Pak. Gitu ya Terima Bu ya. kasih, Pak. Oke, terima kasih Ya. Ibu Nurhamidah sudah memaparkan sedikit masukannya ya Bu ya. Nah, kalau tadi Ibu Mary tadi memberikan tanggapan bahwasanya keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang sifatnya universal yang harus diikuti oleh siswa yang bersifat positif seperti itu tadi ya. Terus kalau Ibu Nurhamidah ini tadi keyakinan itu tadi hampir sama juga ya. Sebuah kalimat ataupun pernyataan yang positif yang harus diwajibkan. Dan di sekolah Ibu Nurhamidah juga sudah bagus juga tuh bahwasanya keyakinan kelas yang mereka buat di sekolahnya itu tadi bukan sekedar hanya menjadi pajangan di dinding ya Bu ya, tapi udah menjadi suatu kebiasaan dan membudaya sehingga menjadi sebuah budaya positif di sekolah Ibu gitu ya Bu ya.
Bagus Iya, juga Pak. sekolah ibu itu ya. Iya, Jadi Pak. Iya, jadi Pak. keyakinan kelas itu gitu. Kita buat, kita yakini, baru kita terapkan sehingga keyakinan tersebut bisa menjadi sebuah budaya positif yang bisa kita jadikan kebanggaan di sekolah kita. Nah, terima kasih Bapak, Ibu Mary dan Ibu Nurhamidah sudah memberikan jawabannya atas pertanyaan pematik yang ada di slide saya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini karena memang waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, jadi saya eh, ingin membuat sebuah kesimpulan. Langsung saja kita buat sebuah kesimpulan dari apa yang baru saja tadi saya jelaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian nih, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih kesimpulan yang bisa kita eh, buat dari pembelajaran kita pada hari ini? Gitu? Ada yang bisa jawab atau memberikan masukannya? Silakan raise hand, Ibu, Bapak sekalian. Oh iya, Ibu Lili Agus Priana Nastian. Silakan Ibu, bagaimana apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, jadi dari paparan yang Bapak sampaikan tadi mulai dari materi, kemudian ada pertanyaan pemantik mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini bisa saya simpulkan keyakinan kelas itu adalah berupa kesepakatan sesuatu hal yang baik antara guru dan siswa untuk suatu kebaikan dalam kelasnya. Kemudian hal-hal yang baik itu sangat bermanfaat bagi murid-murid untuk di dalam kelas itu dan warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut dengan manfaat tertentu agar budaya positif terrealisasi dengan baik. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pemaparan materi hari ini. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Kira-kira ada lagi Ibu yang bisa yang mau memberikan tanggapannya atas kesimpulan yang akan kita buat pada pembelajaran pada kali ini? Sudah pas ya? Nah, jadi bisa kita simpulkan sama-sama ya. Maka pembelajaran kita pada hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya keyakinan kelas itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, dari pembelajaran kita pada sesi lokakarya kedua ini, pembelajaran tentang keyakinan kelas, seperti itulah kira-kira pembelajaran yang dapat kita simpulkan. Sepakat, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian? Bisa kita sepakat Iya, dengan Pak. kesimpulan itu? Pak, sepakat. Sepakat ya, Bu ya? Mantap, Oke, terima Pak. kasih. Mantap, mantap. Nah, karena Saya memang sangat setuju. setuju ya, Bu ya? Nah, karena sekolah Ibu tadi Iya, sudah menerapkan keyakinan kelasnya ya. Nah, ya, Pak. sekarang karena waktu kita sudah habis, maka di sini sebelum kita beranjak meninggalkan ruang meeting kita, Zoom kita pada hari ini, di sini saya ingin tahu dulu ya, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu dapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terlihat ini ya Bu, slide saya ini kan. Nah, terlihat ya Bu? Terlihat ya Bu? Pak. Oke, terima Terlihat, kasih Pak. Bu. Nah, di sini sebelum Refleksi diri. sebelum kita akhiri pembelajaran sini, saya ingin tahu juga ya, apa sih refleksi tentang diri Bapak Ibu sekalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada saya buatkan satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu tuliskan perasaan dan pembelajaran yang didapat pada hari ini. Nah, jawaban ini Bapak Ibu boleh tuliskan nanti di kolom Jamboardnya ya Bu ya. Nanti saya akan sematkan linknya pada kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, di situ sudah saya sematkan itu link Jamboard kita pada kolom chat box-nya. Sudah, Pak. Kami isi ya, Pak ya. Nah, jawabannya Pak, isi di terima kasih situ. ya, Pak. Iya, Iya, Pak. silakan Bapak Ibu tuliskan perasaan dan pembelajaran yang didapat pada hari ini. Nah, sini sudah Sudah, terlihat Pak. nih ya. Ada yang mengatakan senang, terus ada mengatakan Ibu Nur Hamidah ini dia merasa senang karena hari ini
dia telah mengetahui apa tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Ya, terima kasih Ibu Nurhamidah. Dan ini juga ada Ibu Lili nih, katanya perasaan sangat senang juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Eh, terima kasih atas refleksi yang telah Bapak Ibu sekalian berikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita dan untuk orang lain ke depannya ya Bapak Ibu. Mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah memberikan masukan dalam sesi pembelajaran lokal karya kita yang kedua ini. Nah Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini saya juga ingin menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, siapa ya yang bisa membawakan doa penutup kita pada hari ini? Saya saja, Pak. Ya, boleh Ibu Nurhamidah, silakan tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, Bu. Oke, Bapak Ibu, karena pembelajaran kita telah berakhir dan agar pembelajaran kita itu membawa berkah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai, Bapak Ibu. Oke, terima Terima kasih, kasih. Pak, atas kesempatannya. Terima kasih kembali Ibu Terima kasih, Pak. Nurhamidah atas partisipasinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya, terima kasih. Mungkin ada kesalahan ataupun kesilapan saya dalam berkata ataupun dalam menyampaikan materi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Undur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita boleh live ya Bu ya. Terima kasih, Sama-sama, Pak. Kami Ya. live ya, Pak. Iya Bu, sama-sama. Saya terakhir aja live-nya Bu. Izin live. Oke.